Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Salis di pembelajaran IPA pertemuan ketiga dengan materi besaran pokok. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam besaran. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai apa itu besaran pokok dan bagaimana cara mengukur besaran pokok itu sendiri. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya dapat didefinisikan. Contoh besaran pokok ada panjang, waktu, dan sebagainya. Macam-macam besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Hari ini kita akan belajar menghitung beberapa besaran pokok. Berikut adalah beberapa alat ukur untuk mengukur besaran pokok itu sendiri. Besaran panjang dapat diukur menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Massa dapat diukur menggunakan neraca Ohaus dan timbangan duduk. Dan besaran pokok waktu bisa diukur menggunakan jam pendulum, stopwatch, ataupun jam atom. Yang pertama yaitu menghitung panjang. Menghitung panjang dapat menggunakan mistar ataupun penggaris. Seperti yang sudah kalian ketahui, cara menghitung panjang menggunakan penggaris dapat dilihat di slide. Menghitung panjang balok berwarna biru, dilihat skala penggaris menunjukkan pada angka 2,5 cm. Kemudian ada kelebihan sedikit yaitu 0,5 mm. Sehingga ketika dijumlahkan, hasil pengukuran balok biru yaitu 2,55 cm. Besaran panjang juga dapat diukur menggunakan jangka sorong. Jadi selain menggunakan penggaris atau mistar, bisa diukur dengan jangka sorong. Sekarang kita akan belajar menghitung atau membaca skala pada jangka sorong. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, skala utama pada bagian atas garis. Kemudian skala noneus atau vernier itu pada bagian bawah, dan garis yang lurus berhimpit antara skala utama dan skala noneus. Untuk pembacaannya, perhatikan penjelasan Bu Salis berikut. Perhatikan skala utama yang mendekati angka 0. Skala atas yang mendekati angka 0 itu ada angka 2, kemudian lebih 1 strip. Artinya, skala utama yaitu 2,1. Cara menghitungnya 2,1, 2,2, 2,3. Karena yang mendekati angka 0 adalah 1 strip, sehingga hasil yang diperoleh yaitu 2,1 cm. Kemudian kalian perhatikan skala noneus, yaitu skala yang di bawah. Kalian cari garis yang terbentuk antara skala atas dan skala bawah. Garis mana yang berhimpit kalian cari. Ini ya. Ini. Kalian hitung garis tersebut dari angka 0. Ini. 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 dan seterusnya. Karena di sini pada strip ketiga artinya 0,03. Pada bagian bawah bukan 0,3 tetapi 0,03. Paham?
0,01, 0,02, 0,03 cm. Kalau skala atas dan skala bawah sudah terbaca, kalian tinggal menjumlahkan keduanya. Dari hasil penjumlahan diperoleh hasil 2,13 cm. Jawabannya yaitu 2,13 cm. Untuk lebih jelasnya, kalian pahami contoh kedua. Contoh kedua pengukuran dari jangka sorong adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar pada slide. Mengukur jangka sorong yang perlu diingat ada 3, yaitu memperhatikan skala utama yang di atas, yang kedua skala nonius yang di bawah, dan garis yang berhimpit. Yang pertama, kita perhatikan dulu skala yang di atas. Perhatikan skala yang mendekati angka 0. Angka 0 di sini berarti kita hitung skala sebelum angka 0, yaitu ada angka 4,123. Berarti 4,3 cm. Kemudian kita perhatikan skala nonius atau skala yang di bawah. Perhatikan garis yang berhimpit antara skala atas dan skala bawah. Garis yang berhimpit mana? Kita cari ini. Kita hitung dari angka 0, yaitu 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 dan 0,05. Berarti ditulis di sini 0,05 cm. Kemudian dijumlahkan kedua nilai tersebut, yaitu 4,35 cm. Sehingga penghitungan jangka sorong pada gambar di slide yaitu 4,35 cm. Jawabannya C. Sampai di sini anak-anak semuanya paham? Paham ya? Besaran panjang juga dapat diukur menggunakan micrometer scope. Cara membaca micrometer scope mirip dengan jangka sorong. Yang pertama, kalian perhatikan skala utama. Skala utamanya yang berbentuk horizontal. Skala nonius atau vernier itu kalau jangka sorong tadi pada bagian bawah, kalau micrometer scope pada bagian samping. Kemudian kalian cari garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Garis yang berhimpit berarti ini. Ibu Salis kasih tanda titik. Ya. Sekarang kalian ukur skala utamanya. Di sini dari angka 0, berarti di sini 1, 2, 3, dan 4. Pada bagian bawah itu artinya 0,5. 0,05. Jadi kalau di sini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Nah, kita ukur panjang skala utamanya di sini lebih di sini. Di sini menunjukkan angka 4,5. 4,5.
Kemudian kalian cari skala vernier atau yang miring, kalian cari garis yang berhimpit atau sejajar dengan skala utama tadi. Yang segaris adalah ini, sudah bisa kasih tanda titik. Tinggal kalian hitung. Di sini menunjukkan angka 35. Berarti di sini 36, 37, 38. 38. Kalian tinggal menjumlahkan di sini 38, itu artinya berarti 0,38 milimeter. Kalau di jangka sorong tadi sentimeter, di mikrometer skrup milimeter. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 4,5 tambah 38, 4,88 meter. Berarti jawabannya C. Bisa ulangi lagi, kalian cara membaca mikrometer skrup, kalian perhatikan skala utamanya di sini menunjukkan angka berapa? 4,5. Kemudian kalian perhatikan pada skala nonius, cari garis yang sejajar ada di sini. Kalian hitung 35, berarti di sini 36, 37, 38. 38 dikali 0,01 berarti artinya 0,38. Tinggal dijumlahkan skala utama dan skala nonius tadi. 4,5 ditambah 0,38 menghasilkan 4,88. Berarti jawabannya C. Paham? Contoh lain pembacaan mikrometer skrup adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan gambar pada slide. Perhatikan skala utama pada bagian ini. Kalian hitung mulai dari 0 yang mendekati skala nonius ada angka berapa. Di sini terlihat angka 3 dan lebih 1 strip pada bagian bawah. 1 strip itu artinya kan 0,5. Berarti skala utamanya yaitu 3,5 cm. Milimeter, maaf. Kemudian kalian lihat skala nonius, kalian cari garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Skala yang lurus sama yang miring itu pada garis yang mana? Yang sudah dilingkari. Ini kalian hitung dari sini 20, berarti di sini 21, 22, 23, 24. Berarti 0,24. Kalian jumlahkan angka keduanya, yaitu hasilnya 3,74 milimeter. Sehingga penghitungan mikrometer skrup pada gambar di slide yaitu 3,74 milimeter. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut di buku tulis IPA, difoto dan dikumpulkan Bu Salis maksimal hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Soal nomor 1 sebagai berikut. Soal nomor 2 yaitu sebagai berikut. Soal nomor 3. Soal terakhir yaitu nomor 4. Silahkan anak-anak kerjakan keempat soal tersebut, ditulis dengan caranya di buku tulis. Sekian pembelajaran IPA pertemuan ketiga kali ini. Tetap sehat dan semangat belajar IPA. Sampai bertemu di pembelajaran IPA selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.